Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya mohon izin dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Profesor Dr. Igede Margunayasa SPD MPD. Yang pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Putu Vina Aryaniani dengan NIM 25290411088 dari kelas A untuk mempresentasikan terkait dengan proposal penelitian dengan judul Pengembangan media interaktif Starglish berbasis keterampilan proses untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar bahasa Inggris siswa sekolah dasar. Baik, adapun yang melatar belakangi dari penelitian kali ini, yang mana itu diawali dengan sebuah fenomena yang sudah kita alami, yang sudah kita temukan di lapangan, sebagaimana pembelajaran bahasa Inggris ini saat ini telah menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dasar sesuai dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2024 dan nomor 13 tahun 2025 yang mengharuskan pembelajaran bahasa Inggris ini untuk diajarkan di jenjang sekolah dasar, yaitu yang dimulai dari kelas 3 SD. Nah, selain itu juga didapatkan sebuah fenomena bahwasannya pentingnya bahasa Inggris ini tentunya harus menjadi pondasi dan harus diajarkan sejak dini. Nah, jadi penguasaan bahasa Inggris itu harusnya itu dapat menjadi keterampilan yang harus dipelihara sejak dini, yang mana ada di sekolah dasar, yang merupakan pondasi dari keterampilan abad ke-21, yakni pembelajaran yang berbasis dengan teknologi. Nah, kondisi idealnya pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar harusnya yang pertama yaitu pembelajarannya bersifat aktif dan interaktif, yang mana peserta didik diberikan kesempatan untuk menumbuhkan pengetahuan mereka secara mandiri. Yang kedua, berpusat pada siswa atau student-centered learning, yang mana pada kesempatan kali ini kita sebagai guru hanyalah sebagai fasilitator, bukan sebagai pembelajaran dipegang utuh oleh guru, tetapi siswa yang memegang peranan pada setiap pembelajaran. Itulah pentingnya kenapa pembelajaran tersebut harus bersifat aktif dan interaktif. Kemudian berbasis dengan teknologi. Karena mengingat dari tuntutan keterampilan abad 21 dan pembelajaran abad ke-21 itu menekankan kepada penguasaan teknologi, maka pembelajaran yang ada di sekolah dasar itu diharapkan sudah berbasis teknologi. Entah itu dalam bentuk games, kemudian juga penyajian materi yang interaktif, menggunakan video pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, tentunya harusnya juga didasarkan atas keterampilan proses, yang mana keterampilan proses ini memang sering sekali dikaitkan dengan keterampilan proses sains, sebagaimana di pembelajaran IPA, seperti aktivitas mencoba, kemudian juga dan banyak sekali lainnya. Tetapi di bahasa Inggris juga penting terhadap keterampilan proses sains, karena ini berkaitan dengan eh, bagaimana hasil belajar siswa tersebut dapat meningkat. Nah, seharusnya siswa pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar juga harus adanya peningkatan motivasi belajar terhadap siswa. Namun, kondisi ideal tersebut tidak terpenuhi secara optimal. Kenyataan di lapangan yang dilihat bagaimana guru itu masih menggunakan metode ceramah. Seperti yang sudah saya lakukan observasi di Gugus 5, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, yakni ada SD Negeri Bestala, SD Negeri Munduk Bestala, SD Negeri 1 Mayong, SD Negeri 2 Mayong, SD Negeri 3 Gunung Sari, mendapati hasil bahwa selama proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas 4 sekolah dasar, guru hanya masih berpatokan terhadap buku paket dan menggunakan metode yang konvensional. Media pembelajaran berbasis teknologi juga masih sangat minim diterapkan. Pada saat observasi, terdapat dua sekolah yang sudah menerapkan atau menggunakan teknologi sebagai pembelajaran. Tetapi, tiga sekolah lainnya hanya masih berpatokan kepada buku paket, sehingga pembelajaran bahasa Inggris cenderung pasif dan siswa tidak dapat berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Nah, selain itu, dari hasil penyebaran angket motivasi belajar itu diketahui sangat rendah karena siswa juga
menganggap bahwasannya pembelajaran bahasa Inggris adalah pembelajaran yang membosankan karena metode dari belajar di kelas itu hanya menggunakan metode konvensional. Sehingga hal itu juga akan mempengaruhi dari hasil belajar siswa yang masih rendah, yang mana sebagaimana telah disampaikan pada tabel hasil belajar bahasa Inggris pada unit 1 materi daily activity, unit 1 berkaitan dengan what are you doing. Jadi, KKTP yang seharusnya 65 ini harusnya bisa menjadi acuan dalam rata-rata proses, mohon maaf, dalam nilai rata-rata hasil belajar siswa. Tetapi di 5 sekolah belum memenuhi KKTP tersebut, sehingga hal ini mengindikasikan hasil belajar siswa masih rendah. Nah, dari semua hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan di 5 sekolah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena penelitian ini mengindikasikan perlunya sebuah inovasi teknologi yang mampu memfasilitasi gaya belajar siswa dan juga dapat memberikan kesempatan untuk siswa dapat berperan secara aktif dalam pembelajaran di sekolah. Sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu yang sudah eh, dilaksanakan, yang mana yaitu salah satu penelitian di tahun 2024 yang mengindikasikan bahwasannya media in mohon maaf media eh, digital yang interaktif itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa tercatat sebanyak 80%. Sehingga hal ini juga akan memperkuat landasan mengapa mengambil media interaktif sebagai media yang dapat meningkatkan motivasi hasil belajar siswa. Selain itu, memang media interaktif ini sudah banyak dikembangkan, tetapi tidak semua media interaktif itu berfokus kepada kemampuan berbahasa Inggris yang secara bertahap. Jadi, dalam media interaktif yang saya kembangkan bernama Stargliss atau si Pintar Inggris ini merupakan media yang berbasis dengan keterampilan proses. Keterampilan proses yang saya maksudkan adalah ada interaksi mencoba, kemudian juga ada mengkomunikasikan, kemudian mengorganisasikan, dan yang satunya adalah mempresentasikan. Nah, sehingga eh, media-media yang sebelumnya dikembangkan itu sama sekali masih jarang atau sangat minim ditemukan yang berbasis keterampilan proses. Nah, kemudian solusi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Kemudian adapun rumusan masalahnya di sini ada 6 sebagaimana dapat dilihat, yang mana nantinya penelitian ini akan diukur secara simultan bagaimana efektivitas dari media Stargliss ini terhadap motivasi dan juga hasil belajar siswa. Kemudian adapun manfaat penelitian, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis bagaimana telah em, ada di layar sebagaimana yang sudah saya tampilkan. Jadi secara umum, manfaat penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam hal penelitian pengembangan khususnya dalam hal untuk keberlanjutan dari hasil penelitian yang menyediakan model yang teruji dari segi validitas, efektivitas, dan juga kepraktisan yang memperkaya khazanah dari penelitian pengembangan itu sendiri dalam bidang pendidikan. Kemudian untuk desain penelitian. Nah, desain penelitian saya mengambil em, model penelitian EDI, yang mana ini merupakan salah satu model penelitian yang sudah dikembangkan karena dalam EDI ini, yang mana EDI merupakan kepanjangan dari atau akronim dari Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation, yang mana eh, keuntungan dari EDI ini adalah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan revisi atau evaluasi di setiap tahapannya. Makanya saya memilih EDI sebagai model penelitian saya. Kemudian selain itu, untuk desain penelitian ini saya desain sebagai penelitian post-test only yang hanya memberikan post-test kepada siswa yang sudah mendapatkan perlakuan. Kemudian untuk objek, subjek, populasi, dan sampel. Untuk objek penelitian tentunya adalah motivasi belajar dan hasil belajar. Kemudian jika subjek penelitian itu adalah kelas 4 yang diberikan perlakuan. Kemudian untuk populasinya adalah keseluruhan peserta didik. Otomatis yang termasuk populasi adalah seluruh siswa kelas 4 di gugus 5
Dewantara Kecamatan Serit, Kabupaten Buleleng. Kemudian untuk sampel penelitian, untuk sampel, penarikan sampel tentunya hasil ini sudah saya ujikan melewati uji kesetaraan dengan ANOVA satu jalur, yang mana hasilnya menunjukkan bahwasannya tidak terdapat hubungan, mohon maaf, tidak terdapat hasil rata-rata belajar yang terlalu tinggi, sehingga dikatakan setara. Jadi, untuk penarikan sampel penelitian, saya menggunakan random sampling atau sampling acak, yang mana hasilnya menemukan bahwasannya SD Negeri Bestala menjadi kelas eksperimen dan SD Negeri 2 Mayong sebagai kelas kontrol. Yang mana jumlah dari seluruh subjek penelitiannya atau sampel penelitiannya adalah 41 orang. Kemudian untuk metodenya karena ini merupakan penelitian kuantitatif, maka saya akan mengambil metode angket atau kuesioner dan dua tes. Angket kuesioner akan saya berikan untuk mengukur validitas produk, mengukur kepraktisan yaitu oleh peserta didik maupun juga guru. Kemudian yang terakhir ada mengukur motivasi belajar siswa. Untuk tes difokuskan untuk mengukur hasil dari belajar siswa itu sendiri. Kemudian untuk analisis dari data. Jadi yang pertama yaitu sebelum kita mengujikan seluruh instrumen kita kepada subjek penelitian atau sampel, maka kita harus menguji validitas isinya terlebih dahulu. Yang mana ini akan diuji dengan dua orang ahli yang berkompetensi di bidangnya, yaitu ada uji ahli materi dan ahli media. Jadi, uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan rumus Gregory sebagaimana sudah ada di layar dengan rumus berikut dengan tabulasi silang 2 kali 2. Kemudian untuk teknik analisis. Nah, untuk analisis, pertama kita harus melakukan analisis validitas produk terlebih dahulu. Yang mana untuk analisis validitas itu menggunakan rumus persentase sebagaimana sudah tercantum di layar dengan tabel konversi tingkat pencapaian. Kemudian, selanjutnya harus melakukan analisis kepraktisan media. Analisis kepraktisan media juga menggunakan rumus persentase sebagaimana. Jadi saya memilih rumus persentase untuk analisis validitas produk. Kenapa saya tidak menggunakan icon? Karena kalau icon harus memerlukan banyak ahli dan juga tentunya kalau banyak ahli akan memakan waktu yang cukup banyak sehingga saya memilih persentase sebagai jalan tengah. Kemudian analisis efektivitas media interaktif Starglaze. Ya, jadi untuk analisis efektivitas itu menggunakan MANOVA yang mana uji statistik multivariat yang merupakan multivariate analysis of variance yang digunakan untuk menguji pengaruh dari satu variabel bebas terhadap dua variabel terikat. Jadi, yang pertama tentunya untuk melewati MANOVA ini harus melewati uji prasyarat terlebih dahulu yang meliputi uji normalitas, homogenitas, korelasi antar variabel dependen, dan yang terakhir kemudian baru diuji MANOVA atau uji F. Baik, barangkali demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya harap kekurangan dalam penelitian ini, dalam proposal ini dapat dibenahi dan juga dapat diberikan saran yang sifatnya membangun demi kelancaran dari proses pengembangan media Stargaze ini. Terima kasih banyak dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam harmoni. Terima kasih.